Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Widiawati, NIM 1319017 PGMI 2, ingin mempresentasikan tentang dampak-dampak korupsi. Yang pertama, pengertian korupsi ialah penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi yang sangat merugikan orang lain. Nah, dampak korupsi yang pertama ialah dampak korupsi terhadap sosial kemiskinan. Ada beberapa dampak buruk yang akan diterima oleh kaum miskin akibat korupsi, ialah membuat mereka cenderung menerima pelayanan sosial yang sedikit. Instansi akan lebih mudah ketika melayani para pejabat dan konglomerat dibandingkan dengan melayani para masyarakat yang miskin. Yang kedua ialah dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah. Birokrasi baik sipil maupun militer memang merupakan kelompok yang paling rawan terhadap korupsi, sebab di tangan mereka terdapat kekuasaan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kebutuhan semua warga negara. Yang ketiga ialah dampak korupsi terhadap politik demokrasi. Dalam data indeks persepsi korupsi Transparansi Internasional 2012, India menempati peringkat ke-94 dengan skor 36 di bawah Thailand, Maroko, dan Zambia. Meskipun India adalah negara demokrasi, korupsi tetap jadi penyakit yang terus-menerus melanda, seperti halnya di Indonesia sendiri. Yang keempat ialah dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 24 berlaku sampai 1971, setelah diungkapkan undang-undang pengganti yakni Undang-Undang Nomor 3 pada tanggal 29 Maret 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik pada waktu berlakunya kedua undang-undang tersebut dinilai tidak mampu membuat banyak dalam pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia ini. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi. Yang pertama, menyesuaikan kompetensi dengan jabatan. Yang kedua, rasionalisasi jumlah PNS. Yang ketiga, perbaikan gaji dan tunjangan para pejabat. Yang keempat, sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan. Yang kelima, penonaktifan pejabat yang diduga sedang terlibat KKN. Yang keenam, penggantian pejabat yang mementingkan kepentingan kelompok pribadi atau kepentingan golongan. Oke, dari penjelasan saya tadi, apa kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.